Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Wah, kalian lagi makan apa ini? Kalau Gazia makan pudingnya Ustazah Aiman. Kalau Khaira makan nasi uduk buatan Ustazah Aiman. Wah, enak ya buatannya Ustazah Aiman. Enak. Berarti Kakak Faira suka makan nasi uduk ya? Iya. Kalau Kakak Gazia juga suka makan puding? Iya. Berarti makanan kesukaannya nasi uduk dan puding? Iya. Kalau kalian yang di rumah, apa makanan kesukaan kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anakku sekalian yang hebat? Nah, semoga sehat selalu, tetap semangat dan istiqomah dalam kebaikan. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Ustazah Ermi dalam pembelajaran tematik tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya agar Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu supaya kita bisa mudah memahaminya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, anak-anakku yang hebat, hari ini kita mulai belajar bahasa Indonesia ya. Nah, keluarga Adit sering bekerja bersama-sama. Mereka bergotong royong membersihkan rumah. Pak Hasan, ayah Adit, merapikan dan membersihkan halaman. Ia memangkas tanaman di halaman rumah. Sedangkan Adit menyapu teras depan. Bu Yuni, ibu Adit, mengelap kaca jendela. Sementara Kak Ranti mengepel teras depan. Setelah kegiatan gotong royong selesai, mereka segera mandi, kemudian sarapan bersama. Keluarga Adit suka berkumpul bersama di ruang keluarga. Ketika berkumpul, Adit suka minta ayahnya bercerita. Kali ini ayah Adit bercerita tentang hewan. Cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia disebut fabel. Nah, ayo, siapa yang mau mendengarkan cerita ayah Adit juga? Mari sama-sama kita simak cerita ayah Adit. Nah, anak-anak kelas 2 yang hebat, hari ini ayah Adit bercerita tentang 4 ekor lembu. Seekor singa mengawasi 4 ekor lembu yang sedang makan di padang rumput. Mereka selalu rukun dan mengikatkan ekornya satu sama lain. Aku tak bisa menyerang dari belakang, pikir singa itu. Suatu hari mereka bertengkar karena perbedaan pendapat. Rumput di lembah sana hijau dan segar. Ayo kita ke sana, ajak lembu pertama. Tidak, aku tidak suka rumput di lembah itu. Lebih baik kita ke bukit sana, rumputnya jauh lebih segar, kata lembu kedua. Aku tidak mau menaiki bukit, menurutku rumput di sini tetap yang terbaik, kata lembu ketiga. Aku tidak setuju dengan kalian semua, ikutlah denganku, akan aku tunjukkan rumput terbaik di balik bukit, seru lembu keempat. Aku akan tetap pergi ke lembah sana, kalian terserah mau kemana, kita berpisah saja, kata lembu pertama. Aku tetap di sini, kalian akan menyesal jika bertemu singa, kata lembu ketiga. Aku tidak takut pada singa, kata lembu keempat. Jika kalian tidak mau pergi denganku, aku akan pergi sendiri, katanya kembali. Akhirnya 4 lembu berpisah. Saat lembu pertama sampai di lembah, singa sudah mengintainya. Tidak menunggu lama, singa menyerang lembu pertama. Lembu pertama mati dimangsa singa. Singa lalu menemukan lembu kedua di bukit. Lembu kedua tidak akan menang melawan singa sendirian. Singa menerkam dan memakannya juga. Tinggallah 2 lembu lagi. Tapi nampaknya singa juga tidak akan kesulitan memangsa mereka. Nah, itulah akibat dari pertengkaran 4 lembu, mereka semua mati diterkam singa. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi cerita tentang 4 ekor lembu. Nah, bagaimana? Menarik kan? Nah, dari cerita itu banyak sekali hikmah yang bisa kalian ambil. Baik anak-anakku sekalian, sebuah cerita itu dimulai dari sebuah kata.
kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat dan tersusun menjadi sebuah paragraf. Nah, kata-kata yang tersusun dengan benar akan menjadi sebuah kalimat. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah kalimat, berpisah, lembu, 4 akhirnya. Kalimat ini belum tersusun menjadi sebuah kalimat yang benar karena kata-katanya tidak tersusun dengan benar. Masih teracak. Nah, kalimat ini akan menjadi benar jika disusun seperti ini. Akhirnya 4 lembu berpisah. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut lagi. Pertama, lembu dimangsa mati singa. Nah, kalimat ini juga belum merupakan kalimat yang benar karena kata-katanya belum tersusun dengan benar. Kalimat ini akan menjadi kalimat yang benar jika tersusun seperti ini. Lembu pertama mati dimangsa singa. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah paham penjelasan Ustazah tentang penyusunan kalimat? Nah, sekarang kita lanjut ya. Beberapa kalimat yang saling berkaitan kemudian tersusun menjadi sebuah paragraf. Kalimat-kalimat tersebut harus tersusun dengan benar sehingga menjadi sebuah paragraf yang benar. Contoh, perhatikan berikut. Ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama, lembu kedua tidak akan menang melawan singa sendirian. Kemudian kalimat yang kedua adalah singa menerkam dan memakannya juga. Kemudian kalimat yang ketiga adalah singa menemukan lembu kedua di bukit. 3 kalimat ini belum menunjukkan sebuah paragraf yang benar karena belum tersusun dengan benar. Paragraf tersebut belum sesuai ya, tadi sudah saya sampaikan karena kalimatnya belum berurutan atau belum tersusun dengan benar. Nah, paragraf tersebut akan menjadi benar bila disusun mulai dari nomor 3, 1, dan 2, yaitu singa menemukan lembu kedua di bukit. Lembu kedua tidak akan menang melawan singa sendirian. Singa menerkam dan memakannya juga. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian, sudah paham ya bagaimana cara menyusun kalimat yang benar dan bagaimana cara menyusun kalimat dalam sebuah paragraf sehingga menjadi paragraf yang benar. Baik, sekarang kita lanjut pada pembelajaran PKN. Dalam cerita 4 ekor lembu tadi diceritakan bahwa mereka selalu rukun dan mengikatkan ekornya satu sama lain sehingga singa pun sulit untuk memangsa mereka. Itu menunjukkan bahwa kebersamaan dapat menyelesaikan suatu masalah. Kebersamaan juga diperlukan dalam keluarga. Kebersamaan akan menciptakan rasa nyaman. Jika keluarga bekerja sama, saling berbagi dan saling membantu, akan tercipta suasana yang tentram. Meskipun dalam keluarga tersebut terdapat keberagaman karakteristik merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Contoh keberagaman yang ada dalam keluarga adalah di dalam keluarga ada yang berjenis kelamin perempuan dan ada yang berjenis kelamin laki-laki. Di dalam keluarga pun berbeda-beda hobi atau berbeda kesukaan. Ada yang hobi memancing, hobi membaca buku, hobi mengoleksi tanaman, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang suka makan nasi goreng, ada yang suka bakso, dan ada yang suka sate, dan lain-lain. Jadi dalam keluarga terdapat keberagaman. Nah, seperti di video awal tadi ya, ada Gazia yang suka makan puding dari Ustazah Aiman, ada Fahira yang suka makan nasi uduk, dan seterusnya. Seperti juga dalam keluarga Adit, mereka selalu makan malam bersama. Sebelum makan, mereka mencuci tangan. Ibu selalu menyiapkan makan malam setiap hari. Masakan ibu enak dan juga bergizi. Adit, Indra sangat suka makan ikan bakar. Kalau Kak Ranti sangat suka makan rendang. Sedangkan ayah kesukaannya yaitu ikan pepes. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, apakah makanan kesukaanmu? Samakah makanan kesukaanmu dengan kakak atau adikmu? Nah, anak-anakku sekalian, perbedaan kesukaan makanan merupakan salah satu keberagaman karakteristik individu yang ada di rumah. Baik, anak-anak kelas 2 yang hebat, bagaimana, sudah paham penjelasan Ustazah tentang keberagaman karakteristik di rumah? Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut dengan pelajaran matematika.
Oke, kita lanjut dengan pelajaran matematika. Ustazah punya selembar kertas. Kertas ini Ustazah lipat jadi dua bagian yang sama ya. Jadi dua bagian yang sama. Nah, kertas ini Ustazah beri warna. Ya. Bagian yang pertama diberi warna biru dan bagian yang kedua diberi warna merah. Sekarang Ustazah mau tanya, berapa bagiankah kertas berwarna biru? Bagian kertas yang diberi warna biru adalah satu dari dua bagian yang sama. Satu dari dua bagian yang sama ini bernilai 1/2 atau setengah. 1/2 atau setengah ditulis 1/2. Coba perhatikan penulisan 1/2. Angka 1 disebut pembilang. Angka 2 disebut penyebut. Jadi jangan terbalik ya. Angka 1-nya pembilang, angka 2-nya adalah penyebut. Sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut disebut pecahan. Bilangan pecahan lainnya dapat kita lihat sebentar ya pada uraian berikut ini. Perhatikan contoh berikutnya. Di sini ada sebuah lingkaran, kemudian Ustazah membagi menjadi 4 bagian. Nah, satu bagiannya Ustazah kasih warna merah. Nah, daerah yang diberi warna merah adalah 1/4 bagian dari keseluruhan. Biasanya dibaca 1/4. Perhatikan contoh berikut lagi. Di sini ada segitiga yang kemudian Ustazah bagi menjadi 3 bagian. Ada satu daerah yang diberi warna kuning. Nah, daerah yang diberi warna kuning adalah 1/3 bagian dari gambar keseluruhan. Biasanya dibaca 1/3. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada lingkaran yang Ustazah bagi menjadi 2. Sama seperti tadi kertas yang Ustazah lipat menjadi 2. Ada satu daerah yang Ustazah warnai orange dengan warna orange. Daerah yang diberi warna orange adalah 1/2 dari gambar keseluruhan dan biasanya dibaca 1/2. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada satu lingkaran, kemudian Ustazah bagi menjadi 5 bagian. Ada satu daerah yang Ustazah arsir. Nah, daerah yang Ustazah arsir adalah 1/5 dari gambar keseluruhan dan biasanya dibaca 1/5. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana, sudah paham penjelasan Ustazah tadi tentang pecahan? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Keberagaman yang ada di dalam keluarga kita bukan untuk dijadikan sebuah masalah, tetapi menjadi sebuah kekayaan atau keragaman yang dimiliki keluarga. Sehingga kita perlu menghargai keberagaman karakteristik dan mensyukurinya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Nah, anak-anakku sekalian, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita-cerita fabel seperti persahabatan, hidup rukun, dan lain sebagainya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Baik, anak-anakku sekalian yang hebat, itu saja penjelasan materi dari Ustazah. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustazah Ermi mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.